Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Jabar Al-Ghifari. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek aplikasi yang saya buat, yaitu IKOS, Sistem Manajemen Kamar dan Pembayaran Kos berbasis Java. Aplikasi ini dibuat menggunakan Java NetBeans dengan database MySQL. Latar belakang dibuatnya aplikasi ini adalah karena pengelolaan data kos secara manual masih memiliki beberapa kekurangan, seperti pencatatan data penghuni yang kurang rapi, kesulitan mengetahui kamar yang kosong atau sudah terisi, serta pencatatan pembayaran bulanan yang masih dilakukan secara manual. Dengan adanya aplikasi kos, pemilik kos dapat mengelola data kamar, data penghuni, dan pembayaran dengan lebih mudah, cepat, dan struktur. Kemudian ada tujuan aplikasi. Nah, tujuan dari aplikasi IKOS adalah membantu pemilik kos dalam mengelola data kamar dan penghuni secara digital. Aplikasi ini juga bertujuan untuk mempermudah proses pencatatan pembayaran bulanan, kemudian menampilkan status kamar kosong atau terisi, kemudian memberikan kemudahan dalam melakukan pencarian data penghuni kos, kemudian penambahan data, pengeditan, dan penghapusan data penghuni. Kemudian kita menganalisis kebutuhan sistem. Nah, dalam aplikasi ini terdapat beberapa kebutuhan utama, yakni yang pertama, sistem membutuhkan fitur login admin agar hanya pengguna tertentu yang dapat masuk ke dalam aplikasi. Kemudian, sistem membutuhkan fitur pengelolaan data kamar, penghuni, dan pembayaran. Kemudian ketiga, sistem harus dapat menampilkan data dalam bentuk tabel agar mudah dibaca. Selain itu, sistem juga membutuhkan koneksi database MySQL agar data yang disimpan tidak hilang ketika aplikasi ditutup. Kemudian ada desain database. Nah, database yang digunakan pada aplikasi ini adalah IKOS_DB. Nah, dia menggunakan 5 tabel utama untuk memisahkan data admin, tipe kamar, kemudian ada kamar, penghuni, dan pembayaran. Yang pertama ada database admin. Nah, di mana database admin ini adalah database yang kita gunakan untuk menyimpan data login. Kemudian ada tabel tipe kamar, yang dimana tabel tipe kamar ini digunakan untuk menyimpan jenis kamar seperti kamar ekonomi, VIP, ataupun reguler. Kemudian ada tabel kamar. Nah, tabel kamar ini digunakan untuk menyimpan nomor-nomor kamar dan status kamar, apakah status kamar itu sudah terisi ataupun status kamar tersebut masih kosong. Kemudian ada tabel penghuni. Nah, tabel penghuni ini kita gunakan untuk menyimpan data penyewa kos seperti nomor telepon, tanggal masuk, dan status bayar atau belum bayar. Kemudian ada pembayaran. Nah, pembayaran ini kita gunakan untuk menyimpan status pembayaran penghuni. Nah, dia jadi terintegrasi dengan penghuni tadi. Kemudian jadi total ada 5 database yang kita gunakan, yakni database admin, tipe kamar, penghuni, dan pembayaran. Nah, dengan desain database ini, data menjadi lebih terstruktur dan saling berhubungan satu sama lain. Kemudian ada tampilan antarmuka. Nah, di bawah ini adalah 2 tampilan antarmuka utama, yakni ada form utama yang dimana terdapat tombol CRUD, kemudian ada form tambah di mana ada menu untuk kita menambahkan penghuni, di mana ada nomor kamar, ada tipe yang otomatis menyesuaikan dengan nomor kamar, kemudian ada tanggal masuk, kemudian ada nomor HP dan status, apakah status dia udah bayar atau belum bayar. Nah, untuk implementasi program, aplikasi ini kita buat menggunakan Java Swing pada NetBeans
Untuk koneksi database-nya, aplikasi ini menggunakan JDBC dan MySQL konektor. Pada program ini diterapkan konsep CRUD, yaitu create untuk menambah data, read untuk menampilkan data, kemudian ada update untuk mengedit data, dan delete untuk menghapus data. Nah, selain itu aplikasi juga memiliki validasi kamar. Nah, jika kamar sudah terisi, maka sistem akan otomatis menampilkan peringatan, sehingga kamar tersebut tidak bisa diisi lagi oleh penghuni lain. Nah, kita langsung ke demo aplikasi. Nah, pada menu ini adalah form login, di mana user akan memasukkan username yakni admin dan password yakni admin 123. Kemudian login, akan muncul pop-up login berhasil. Nah, ketika login berhasil, maka ia akan otomatis beralih ke form utama yakni e-cost management. Ini dimana terlihat di menu ada 4 data penghuni kos. Kemudian ada 5 tombol yakni tombol tambah, edit, hapus, pembayaran, dan cari. Pertama adalah tombol tambah. Tombol tambah ini kita gunakan untuk menambah data penghuni kamar. Maka ketika kita menekan tombol tambah, maka akan langsung otomatis beralih ke form tambah penghuni, di mana kita akan memasukkan nomor kamar. Sebagai contoh, kita akan memasukkan nomor kamar yang sudah ada pada database. Apakah dia akan menampilkan menampilkan peringatan bahwa data tersebut sudah ada atau kamar tersebut sudah terisi. Kita mengambil contoh kamar C3. Nah, dia akan otomatis memberikan peringatan bahwa kamar C3 sudah terisi. Jadi kita harus mengganti kamar ke yang belum terisi. Sebagai contoh, kita mengambil kamar A1. Nah, di tipe kamar, dia akan otomatis mendeteksi apakah kamar A1 itu bertipe ekonomi, reguler, atau VIP. Kita langsung ke masukkan nama penghuni. Nah, di tipe kamar dia akan berubah VIP karena dia mendeteksi bahwa kamar A1 adalah kamar VIP. Kita masukkan nama penghuni dan tanggal masuknya. Kemudian kita masukkan nomor HP dan status. Kita buat belum lunas. Simpan. Nah, maka data akan tersimpan A1 alif dengan tipe kamar VIP, tanggal masuknya sesuai, dan status bayar belum lunas. Nah, kemudian tombol edit. Tombol edit adalah tombol yang kita gunakan untuk mengedit data penghuni. Contoh, kita memilih data Ali. Maka kita menekan tombol edit, maka dia akan otomatis memasukkan input. Yang dimana input pertama adalah edit nomor kamar. Kita mengedit nomor kamar. Kita mengambil nomor kamar yang berbeda. Misalkan kamar B3. Karena B2 tadi dengan status tipe kamar reguler, mari kita lihat apakah ketika kita mengubah nomor kamarnya ke B3, apakah dia akan mengubah tipe kamar tersebut. Nah, B3 Ali dengan tipe kamar yang berubah menjadi ekonomi. Kemudian ada tombol hapus. Kita bisa menghapus data dari sini. Kita contoh akan menghapus data Andi. Ketika kita menekan hapus, maka akan muncul pop-up konfirmasi. Apakah kamu yakin ingin menghapus data ini? Ketika kita mengklik yes, maka data Andi berhasil dihapus dari database. Kemudian ada tombol pembayaran. Nah, tombol pembayaran ini digunakan untuk mengubah status. Contoh, status alif. Dia belum lunas. Ketika kita memencet tombol pembayaran, maka otomatis akan berubah menjadi lunas. Jadi semuanya berubah lunas ya. Nah, untuk tombol cari adalah tombol yang kita gunakan untuk mencari data. Dengan cara apa? Dengan cara memasukkan nomor kamar. Contoh, kita memasukkan nomor kamar C2.
Oke, maka dia akan menampilkan message atau pesan data ditemukan, nomor kamar C2 dengan nama penghuni Siti, dengan nomor HP sekian dan status bayar sudah lunas. Contoh ketika kita memasukkan nomor kamar yang tidak ada pada database. Contoh kita memasukkan nama kamar C3, maka ia akan otomatis menampilkan data tidak ditemukan karena belum ada datanya. Mungkin itu untuk kita demo aplikasinya. Kemudian kita langsung ke kesimpulan aplikasi. Nah, kesimpulannya adalah aplikasi e-cost berhasil dibuat sebagai sistem manajemen cost berbasis Java dan MySQL. Aplikasi ini dapat membantu pemilik kos dalam mengelola kamar, penghuni, dan pembayaran secara lebih rapi dan efisien. Kemudian fitur yang tersedia meliputi login admin, tambah data, edit data, hapus data, cari data, pembayaran, validasi kamar kosong atau terisi, serta penyimpanan data ke database. Nah, melalui proyek ini, saya memperoleh pemahaman lebih baik mengenai Java Swing, JDBC, MySQL, konsep CRUD, relasi database, dan penggunaan GitHub sebagai tempat penyimpanan source code. Mungkin demikian presentasi proyek e-cost dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.